Yo, Kang. Ready. Monggo dipun nilai. Nanti monggo. Jalan Apa? Jalan iya. Saya Bapak Ibu jamaah sedaya yang monggo sedherek dengan rawuh semoga pengawasan yang sangat menyesal kita saluti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung rumiyin puji lan syukur tansah kunjuk wonten asal Allah ingkang sampun paring dumateng kita sedaya kesehatan rezeki lan sanesipun saengga ing titi wanci sonten menika kita saged makompal manunggal wonten Masjid Kaula Gusti dan sak perlu pengawasan sadèrèngipun buka puasa. Shalawat serta salam kita ditujukan sumateng panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sakaro putra sahabat penderek lan kalebet kita sedaya ingkang saestu kita angkatu sapaaning wonten ing yaumul qiyamah. Pengawasan samangke dipun isi kalian Bapak Haryanto. Bapak Haryanto menika salah satu warga masyarakat di RW 11 Mendungan yang kebetulan menjadi aparat kepolisian deh. Mangke menapa ingkang dipun aturaken utawi Bapak Ibu wonten ingkang tanglet semoga pengawasan ing saben menika kita bika kanthi wacan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun papan saudal kita aturaken dumateng Bapak Haryanto SH Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Kaula Gusti, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Kaula Gusti. Pada saat Mas Danang meminta untuk menjadi pembicara, saya jawab Mas, saya itu bukan ahli agama, mengisi di masjid. Tapi Mas Danang, tidak apa-apa Mas berbicara tentang apa, kantik Mas. Monggo kalau berbicara kantik Mas, insya Allah menguasai. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 hari menjelang Idul Fitri, kemungkinan kejahatan akan melonjak. Karena apa? Mendekati Lebaran pasti butuh orang banyak, butuh duit, butuh mudik, semua butuh sangu. Orang-orang yang pikirannya cepat pasti akan mengambil jalan pintas, mencuri, menipu, itu akan sangat meningkat. Kejahatan apa yang mendekati Lebaran ini akan meningkat? Yang pertama itu
mencuri atau mengambil barang miliknya orang. Mengambil tentunya tidak memakai izin. Ngambil motor, ngambil helm, ngambil handphone itu sering kali mendekati Idul Fitri ini. Lalu bagaimana cara kita agar tidak menjadi korban pencurian? Di dalam pencurian itu rumusnya ada dua. Ada niat, ada kesempatan. Ada niat itu dari pelaku, ada kesempatan dari kita pemilik barang. Jadi contohnya kalau pelaku itu memiliki niat untuk mencuri, sudah muter sampai capek, tapi kesempatannya tidak kita berikan, ya tidak akan terjadi pencurian tersebut. Bagaimana kesempatan itu bisa kita berikan? Misalnya kita parkir motor, ya kuncinya diambil, kunci disimpan. 90% motor yang hilang itu rata-rata kuncinya tertinggal di motor karena kesusu, terus lupa, jadinya motor mudah diambil. Helm digeletakke di motor itu mudah sekali diambil. Kemarin itu ada orang, ya semoga tidak profesinya itu muter-muter sehari ngambil helm, nanti dijual online, laku 50.000 ngambil lagi dijual online, sehari dapat 2 helm udah 100.000. Tapi jangan ditiru itu. Dan baik akhirnya ditangkap ya. Karena undang-undangnya juga yang bisa dihukum itu kerugian di atas 2,5 juta, helm pada harganya 100.000. Akhirnya sudah dimediasi. Tidak ada efek jerah karena undang-undangnya itu yang bisa dihukum adalah ancaman dengan kerugian di atas 2.500.000. Itu tentang pencurian. Jadi bagaimana agar kita bisa terhindar dari pencurian, pinter-pinternya kita mengamankan barang kita. Saya pun kalau polisi misalnya handphone pun tak atau helm pun tak tinggal di depan jalan, pasti hilang. Karena apa? Mereka juga nggak tahu ini paling yo mau digeledah kira masih duit, ya hilang. Daripada kita beri lagi harga 200.000, 300.000, mending diamankan. Itu tentang pencurian yang semoga aja kita tidak mengalami itu. Kalau bisa kita menahan diri, menyimpan barang, mengamankan barang agar tidak. Yang selanjutnya yaitu penipuan. Kalau zaman dahulu itu penipuan itu kita harus ketemu dengan orangnya baru kapusan. Kalau sekarang tidak dulu bahwa penipuannya sekarang secara online. Kenapa online? Karena semua sudah memakai handphone. Dari anak kecil TK sampai dengan dewasa seperti sekarang ini semua sudah memegang handphone semua. Kemarin ada ibu-ibu itu berumur 70 tahun. Dia pensiunan dari dosen. Waktu hampir buka begini menerima telepon, kan kalau buka gini kan enak banget buka-buka itu. Dia menerima telepon dari seseorang itu ngabari, Bu, handphone Anda diblokir karena untuk main game online, karena terlibat sebagai jaringan game online. Ada indikasi rekening ibu digunakan untuk menerima transferan dari game online, judi online. Ibu itu karena bingung atau mungkin karena sudah tiba-tiba orang yang telepon tadi menanggapi, Pak, bagaimana biar saya ini terlepas dari kategori penada game online? Ibu tolong sebutkan nomor rekeningnya berapa, passwordnya apa. Amblas 70 juta. 70 juta terkuras dalam waktu tidak ada setengah jam. Menggoro-goro buku scroll ini kapusan 70 juta. Makanya saran saya, kalau ada nomor yang tidak dikenal, didiamkan aja. Kalau ada orang butuh, mana yang akan mencari rumah kita?
didiamkan aja, dinengke aja. Tidak ya, kalau sampai dia akan meneror akan mencari rumah kita, tidak mungkin. Dia paling dia menerornya lewat handphone tadi. Kemudian ada lagi barusan semalam itu, ibu-ibu itu mendapatkan broadcast kalau harga minyak itu di harga 60.000 minyak goreng. Ibu itu sebenarnya benar. Saya mau beli asalkan COD itu ada padukan, nanti tak bayar. Terus ibu tadi mungkin karena telepon, Bu, dipandu. Kita nggak bisa untuk COD, kita bisanya transfer. Ibu itu sudah sadar bahwa ini mau kehabisan. Tapi ada orang lain lagi selang 10 menit itu menelpon ibu tadi. Ibu tadi dituduh kerjasama dengan perusahaan minyak, dituduh sebagai penadah minyak gorengan yang murah. Ibu itu ditakut-takuti akan dilaporkan ke kantor polisi. Nah, karena ketakutan ibu tadi malah bilang, Pak, biasanya tidak dilaporkan kantor polisi di mana? Ibu transfer aja, transfer 5 juta ya. Ibu itu enggak, aduh gimana gitu. Dari pelajaran ini maksud saya, kalau kita menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, yang lebih baik itu didiamkan, atau mungkin dimatikan handphonenya. Kita mencari teman yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing, ngasih masukan. Karena apa? Kalau kita kalut, kalau kita bingung, pasti akan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ada juga penipuan itu yang sistemnya tiga orang itu. Misalnya saya contohkan sebagai berikut. Saya buat inisial ya. Misalnya si Bagong itu memasang iklan di Facebook. Rata-rata Facebook yang digunakan. Kemudian Petro ini kan melakukan screenshot gambar yang dijual oleh Bagong tadi. Misalnya Bagong mau menjual motor ataupun handphone. Motor lah. Sama Petro tadi di screenshot dijual lagi dengan harga di bawahnya Bagong tadi. Nah, Gareng ini kan pembeli motor ini. Gareng otomatis mencari yang murah. Dia telepon si Petro. Kan, aku niat motor ini kan. Si Petro karena tidak punya motor, dia telepon Bagong. Pak Bagong, minta alamatnya. Ada yang mau lihat. Nah, alamat tadi sama Bagong diberikan Petro, di-share ke Gareng. Gareng ketemu dengan motornya tersebut di suatu tempat. Karena sudah cocok barangnya, ketika mau bayar, Gareng ini percaya yang harga murah tadi, transfernya yang harga murah yang ke Petro tadi, ditransfer. Setelah transfer, ya otomatis Bagong tidak mau melepaskan motornya karena yang ditransfer bukan rekening milik Bagong. Hilanglah uang dengan harapan bisa beli motor 5 juta, akhirnya orangnya hilang juga. Nah, kalau penipuan segitiga gini, Bapak Ibu misalnya yang lebih aman itu diajak video call, misalnya menawarkan, yang ditawarkan itu ada, berarti orangnya itu benaran ada. Tapi kalau diminta video call kok tidak mau, ya itu ada indikasi ke hapus-hapus. Gitu tentang kejahatan yang semakin marak. Mungkin kedepannya nanti kejahatan di sekitar kita akan tidak jauh-jauh dari seperti itu. Moga kita saling apabila ada teror, apabila ada telepon yang tidak dikenal, bisa minta tolong ke saudaranya, minta tolong ke adiknya, minta tolong ke kakaknya. Yang penting pada saat menerima informasi dari seseorang yang tidak dikenal tersebut, jangan langsung mudah dipercaya. Pastikan dulu kebenarannya, pastikan keasliannya. Apabila
syukur-syukur pembayaran itu tidak ada yang melalui transfer. Kalau transfer pun kalau yang sudah kenal nggak masalah, kalau yang belum kenal itu yang dikhawatirkan. Selanjutnya mendekati malam 7 hari lagi ya malam takbiran. 7 hari lagi kemungkinan 7 hari atau malam Senin nanti udah takbiran ya. Saya mengingatkan pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang memiliki putra, kalau di luar itu ternyata malam takbiran itu seperti arena pesta bagi anak-anak. Mereka seperti melampiaskan, jadi begitu malam takbiran malah beli minuman, pesta mabuk-mabukan. Mereka berkeliling kota Jogja menggunakan motor, mobil sambil memutar musik yang sangat-sangat keras itu. Jadinya nanti apabila dua kelompok ini bertemu pasti akan gelut berkelahi. Nah itu nanti yang disebut dengan klite seperti itu. Orang yang menjadi korban lapor ke polisi, orang yang melakukan dicari polisi. Padahal awalnya tidak kenal, karena ketemu di jalan, podo-podo mabuke, bayar-bayaran, akhirnya gelut, jadi karuan semua. Pada lebaran tahun kemarin, masih ingat ada kecelakaan di lapangan India. Lapangan India, karena malam takbiran itu jalannya macet, jadi yang kecelakaan tadi dinaikkan Grandmax dari lapangan India mau ke rumah sakit Pratama. Kemudian di utara Bangjo Pasar Telo itu kan ada takbiran. Nah, Grandmax ini karena kesusu nyenggol orang yang takbiran. Karena yang takbiran itu anak-anak muda dan diduga pada mabuk, akhirnya merusak mobil itu semua, dipecai kocone, bannya digombosi lah. Yang punya mobil ini kan nggak terima, karena dirusak kocone, dia niatnya menyelamatkan orang kecelakaan, malah dirusaki, akhirnya laporan ke polisi. Semua yang takbiran otomatis diundang semua di kantor polisi, dimintai keterangan, diperiksa. Tidak tahu apakah itu paginya bisa sholat id atau tidak, karena sing meriksa ya kesel, sing diperiksa ya kesel, urut-urut kabeh. Akhirnya harusnya malah Idul Fitri hari pertama itu bisa bersenang-senang, malah susah semua di kantor polisi. Kalau itu misalnya diproses di pengadilan juga lama, akhirnya entah ada waktu berapa hari ya, ada waktu 3 hari terjadi kesepakatan damai dua belah pihak. Yang penting mobilnya selesai, mobilnya kembali utuh. Tapi kembalinya utuh kan habis sekitar 15 juta. 15 juta urunan berapa? Akhirnya lebaran harusnya mendapatkan uang fitrah, malah duit fitrah yang hubungan beli mobil ini. Jadi inilah kenapa saya bicara seperti ini. Anak-anak muda sekarang itu mungkin ya di luar begitu ketemu dengan teman-temannya, begitu ketemu dengan habitanya akan di luar kontrol. Malam takbiran yang biasanya bisa bersenang-senang, ada sebagian orang di luar yang seperti terbebas dari kungkungan selama 30 hari. Mereka akan melampiaskan sampai pagi hari, putar-putar kota Jogja, diisi dengan minuman juga. Ya Ibu, terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekarang sambil kita berdoa buka puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laksudu wa bika amantu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dibatalin. Jika aturaken Agung Bangun dumateng Bapak Haryanto Hasan sampun paring ilmu wawasan dumateng kita sedaya khususipun mengenai babagan Kamtibmas dumugi menapa ingkang dipun aturaken wau saged manfaatin berani dumateng kita sedaya. Amin. Bapak Ibu ingkang kasih kagungan putra semoga pengajaran yang sampai menika ditutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.